Any one of you feel the presence of God? Siapa yang merasakan di sini ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita? You may raise your hand. Lord Jesus, Father, we give you thanks, we give you praise for your kindness, for your love, for your grace, for your mercy, for just everything you do for us. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, dan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan untuk hidup kami. We praise you and we worship you. We magnify your name. Kami memuji, kami meninggikan, kami memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Engkau layak yang menerima segala pujian dan ucapan syukur kami. You're holy, Lord. We praise you in this place because we love you more than anything. Haleluya. Mari angkat kedua tangan. Haleluya. We sing holy, holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Pagi ini saya mau menyampaikan sesuatu yang very important. Kalau dari judulnya aja saudara bisa memahami, judulnya all or nothing. All itu maksudnya segalanya. Nothing adalah kebalikannya. Sama sekali saudara tidak bisa mendapatkan apa-apa. Misalnya saya ketemu Kosyong ya, maju bentar. Ini cuma sebagai contoh. Misalnya saya punya segalanya dalam hidup saya. Saya mau wariskan kekayaan. Misalnya sekitar, let's say saya punya 2 miliar. Ya mungkin terlalu dikit ya kalau 2 miliar ya. Bilang 100 miliar. Semua setelah dihitung, semua mobil, rumah, saya berikan segalanya 200 miliar. Banyak kan? Banyak orang. Tetapi ada perampok datang atau orang yang mengkhianati dia. Dari bisnis semua, dia sudah tanam investasi 200 juta. Dan saya menipu dia. Saya mengambil semuanya, bahkan sampai dia harus masuk penjara dan sampai dia harus kehilangan istrinya, diceraikan. Anak-anak yang membenci dia kehilangan segalanya. Sehingga akhirnya yang ada, he has nothing. Dia tidak punya apa-apa. Saudara bisa bayangkan. Yang pertama dia punya kelimpahan. Everything, all. Yang kedua, nothing. Hari ini ada 2 pilihan dalam hidup saudara. You may have all, saudara akan punya segalanya. Atau saudara tinggalkan tempat ini. You will have nothing. Pilihan, the choice is in your hand. Kosyong pilih mana? All or nothing? Gak susah ya, pasti all, semua kita mau. Dan Tuhan mau berikan. Iblis mencuri, menghancurkan dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan kehidupan supaya saudara dan saya bisa memperolehnya di dalam segala kelimpahan. Yang percaya dan mau, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Yang mau diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan lagi yang meriah. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder.
excited Lord and we are so ready for the word of God. Yuk, yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Alright, you may be seated. Are you guys excited? Ayo saudara bergairah pada hari Minggu ini, amin. Alright, yang bersuka cita di dalam Tuhan katakan amin. Oke, hari ini adalah all or nothing. Saudara terkasih, ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seperti saya sampaikan. Ada dua pilihan, saudara bisa punya segalanya atau saudara kehilangan segala-galanya. Dan saudara, Tuhan Yesus itu mendesain solusi buat setiap kita itu customize. Jadi dia bukan menyamaratakan semua orang dengan solusi yang sama saudara di dalam kehidupan saudara. Tuhan saat ini ingin tahu, dia adalah Allah yang penyemburu. Dia ingin tahu apakah ada Tuhan-Tuhan lain di dalam kehidupan saudara. Yang menghalangi kasih saudara kepada Tuhan itu berkurang atau Tuhan tidak menjadi prioritas. Tuhan tahu waktu saudara duduk saat ini. Is there any God? God-nya huruf kecil. Apakah ada Tuhan lain in your life? Dan Tuhan akan melakukan segala cara untuk kembali dia menjadi posisi yang nomor satu di dalam hidup saudara. Saudara, ada dua film yang menarik terakhir-terakhir ini yang kami nonton. Pertama Squid Game itu sampai masuk ke CNN. This is one of the biggest top hits movie in the world. Bukan hanya di Asia tapi di seluruh dunia. Kalau saudara ikutin Instagramnya CNN bahkan dikeluarkan sampai 2 kali di CNN mengupas mengenai film ini. Bahkan di film ini sempat ada mengeluarkan kartu nama yang ada nomor telepon. Kebetulan nomor telepon itu aktif yang dimiliki oleh salah satu warga Korea Selatan. Dan dia komplain karena nomor telepon itu dia diteleponin setiap hari, bahkan ribuan, puluhan ribu. Bahkan ada yang mau membeli nomornya, saudara. Sampai 100 juta rupiah. Cuman karena nomor itu ada di film Squid Game. Itu ada di beritanya juga. Tapi saya mau ingin ceritakan adalah, kenapa ini dibuat game ini di film itu. Intinya adalah seseorang yang mencari sesuatu di dalam kehidupan, tetapi dia tidak menemukan dalam kehidupan itu, sehingga dia tidak puas, padahal sebenarnya kayanya luar biasa. Uangnya melimpah. Tapi dia mau mencari yang namanya kebahagiaan. Dia mau mencari sesuatu yang berarti dalam hidup itu. Sehingga akhirnya dia tidak menemukan, dia membuat game ini. Selanjutnya saudara nonton sendiri. Yang kedua adalah film Shang-Chi and the Legend. Itu ada di bioskop layar lebar. Di film ini juga orang ini punya kekuatan yang luar biasa. Seorang martial arts, seorang yang boleh dikatakan tidak terkalahkan. Tapi ada ketidakpuasan sehingga dia mencari lagi sesuatu di dalam kehidupan. Dia memperlebar kekuasaannya. Dia mau lebih hebat lagi, dia mau lebih berkuasa lagi, dia mau punya kekuatan lebih lagi, saudara, lebih dari segala-galanya. Dan semakin dia cari dan semakin cari, pada akhir ceritanya, dia tidak menemukan apa-apa. Dan kita akan mengupas di Alkitab seorang anak muda yang kayanya luar biasa. Matius berkata dia adalah seorang yang muda. Lukas berkata dia seorang aristokrat. Markus dan Lukas dan Matius juga berkata, diambil sebuah kesimpulan, artinya dia seorang yang muda. Dia seorang yang kaya. Dia orang yang sangat berpengaruh. Dan orang ini punya pilihan dua. All or nothing. Everything or nothing. Dia sangat kaya, sangat sukses. Tapi pada akhir kehidupannya, dia meninggalkan Yesus. Karena dia ingin mencari sesuatu di dunia yang pada akhirnya dia tidak akan menemukan. Sudah tahu miliaran orang di dunia ini. Millions or billions of people in this world. They are searching for something that they really cannot even
put their finger on. What is they are searching for? Banyak orang di dunia ini mungkin termasuk kita kalau saudara tidak hati-hati. Saudara mencari sesuatu, mengejar sesuatu yang pada akhirnya saudara juga gak bisa sentuh apa yang saudara mau kejar. Saudara gak bisa menemukan apa yang saudara kejar. Seorang di eranya saya, Bono, dia seorang yang sangat terkenal, lead vokalis dari band U2. Dia berkata demikian, I have run, I have crawled, I've scaled the city walls only to be with you, but I still have not found what I'm looking for. Terus kemudian dia juga berkata, you broke the bonds and you loosed the chains, carried the cross of my shame. You know I believe it, but I still have not found what I'm looking for. Ini di salah satu lagunya yang sangat terkenal. Sebelumnya dia tidak percaya Tuhan. Dia coba mencari sesuatu, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Saat ini dia umurnya sekitar 61 tahun. Tapi saat ini di depan publik dia menyatakan bahwa dia telah menemukan relationship, hubungan yang benar bersama dengan Yesus. Hubungan yang benar dengan keluarganya. Nama aslinya sebenarnya adalah Paulus atau Paul David Hewsons. Kalau sudah lihat Bono itu kenapa sih kemana-mana dia pakai kaca mata gelap walaupun di ruangan indoor. Karena dia sebenarnya punya masalah dengan glaukoma. Sehingga dia harus pakai kacamata karena tidak bisa untuk kena cahaya. Sebelumnya dia bilang, saya bingung melihat orang. Milihatan orang kok bisa percaya dengan yang namanya Yesus. Yang orang gila itu dia bilang. He's nuts. Yesus berkata dia adalah Mesias. Dia bilang itu gak masuk akal. I don't believe him. Wow, saudara. Tapi 2000 tahun yang lalu ada seorang anak muda yang sukses, yang kaya. Di dalam Matius 10 ayat 17 sampai ayat 31. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Yesus dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya apa? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lihat jawab Yesus. Apa jawab Yesus? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu, lihat saudara apa? Karena dia orang ahli Taurat. Orang muda ini. Engkau tentu mengetahui apa? Segala perintah Allah. Ini Yesus bicara mengenai 10 perintah Allah. The 10 Commandments. Yang pertama apa saudara? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Itu yang bagian kedua. Bagian yang pertama ada lagi. Lalu kata orang itu kepadanya apa? Guru, semuanya itu telah apa saudara? Kuturuti sejak masa, karena dia ini ahli Taurat. Ahli Taurat itu dia benar-benar titik koma, hukum-hukum semua itu diikuti. Tetapi Yesus memandang dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya apa? Hanya apa? Satu saudara, lagi kekuranganmu. Pergilah jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang ini udah mengikuti semuanya, bahkan satu. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka apa? Alangkah suskarnya orang beruang itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan murid-murid tercengang-cengang mendengar perkataan Yesus, tapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah apa saudara? Ini sesuatu yang gak masuk akal nih Yesus bicara seperti ini. Sampai hari ini, kalau saudara perhatikan baik-baik, it doesn't make any sense. Lebih mudah apa saudara?
seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka kemudian menjadi gempar dan berkata satu dengan lainnya, jika demikian kalau lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum, ini kan analogi yang sangat ekstrim daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Terus kemudian mereka bertanya, loh habis itu siapa yang bisa diselamatkan? Dan Yesus berkata kepada mereka apa? Yuk bersama-sama ayat 27. Bagi apa? Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kita bilang deh orang anak muda ini kasih nama. Kasih nama Ben. Let's say Ben. Ben melakukan segala sesuatu yang benar. Kalau saudara lihat di ayat-ayat yang pertama, menarik saudara, waktu dia datang kepada Yesus, seorang ini berlari-lari mendapatkan dia dan sambil apa saudara? Bertelut di hadapan Yesus. Jadi orang muda ini yang kaya, yang luar biasa, yang dihormati, waktu lihat Yesus, lihat awalnya saudara, attitude-nya, personality-nya, itu bagus. Dia lari dan waktu di depan Yesus, dia langsung berlutut di hadapan Yesus. Terus dia bilang, guru yang baik. Kan Yesus bilang, hanya Allah yang baik. Guru yang baik, apalagi yang harus aku lakukan untuk bisa mengikuti engkau. Di awalnya sangat baik. Dia mau mengikuti Yesus. Dia mau melayani Yesus. Dia mau hidup bersama dengan Yesus. He was so excited waktu ketemu sama Yesus. Itu awalnya. He has everything. He has all. Dia punya kesempatan untuk punya semuanya. Tapi kalau saudara lihat tadi ayat terakhir, setelah Yesus kasih persyaratannya, dia pikir dengan segala harta yang dia miliki, dia tinggalkan Yesus. Padahal Yesus sudah kasih persyaratannya. Jualah semua yang kau miliki, berikanlah kepada orang miskin. Saudara jangan, di depan saudara jangan bingung dulu. Saudara mungkin berpikir, enak aja Pastor Ed. Masa saya harus menjual semua harta yang saya miliki baru saya bisa mengikuti Yesus? No. Saudara gak boleh dipilah-pilah kalau kita baca firman Tuhan. Nanti saya akan jelaskan saudara. Kita akan melihat pelajaran apa yang kita bisa ambil. Supaya saudara bisa memiliki segalanya. All, not nothing. Siapa yang ingin memiliki segalanya di dalam hidup saudara, baik di bumi maupun di surga? Boleh angkat tangan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama adalah hidupi 10 perintah Allah. Keep the commandments. Keep the commandments. Kalau saudara mengerti Alkitab, saudara akan bilang, it is impossible Pastor Ed. Gimana bisa setiap orang mengikuti 10 perintah Allah? It is impossible. 10 perintah Allah itu terbagi 2. Ada 4 perintah yang pertama, itu berkata bahwa kita gak boleh punya Allah yang lain. Yang kedua, dikatakan bahwa kita tidak boleh membuat atau menyembah berhala. Yang ketiga, dikatakan kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Tuhan Yesus gitu, gak boleh sembarangan. Atau saya sumpah ya dalam nama Yesus, gak boleh. Keempat, kita harus mengingat hari Sabat. Tapi yang mau kita bahas, saudara tadi udah berapa? 4 ya? Bilang 4 ya saudara. Nah, kalau saudara baca Alkitab lagi di situ, ada berarti harus habis, kalau 10 udah disebut 4, berarti kurang berapa? 6. Yang berikutnya kalau saudara akan lihat, jangan membunuh, jangan berzina, ya kalau saudara hitung, jangan mencuri, kemudian 8, jangan bersaksi palsu atau menipu, kemudian 9, hormati ayah dan ibumu. Sudah cari di atas. Satunya lagi mana ya? Where is the other one? Kan anak muda ini bilang, saya udah mengikuti semuanya. I follow all since I was young. Dia ahli Taurat loh. Orang Farisi, jangan saudara lihat saudara kayak saya, kita semua beda. Ahli Taurat, orang-orang Farisi itu benar-benar taat, benar-benar luar biasa saudara. Dengan perintah Allah. Baru Yesus bilang,
Ben, kamu udah lakukan semua, tapi ada satu yang kau belum lakukan. Karena apa saudara? Karena Yesus lihat, dia udah lakukan semuanya. Tapi dia punya Tuhan di dalam hidupnya. Selain Tuhan Yesus. Sudah tahu Tuhannya siapa? Adalah harta. Gold, emas, kekayaan. Hari ini saudara bilang, duduk, untung saya bukan orang kaya seperti itu. No, harta ini belum tentu bukan hanya duit. Tapi bisa aja anak saudara. Bisa aja diri saudara, kesehatan saudara yang begitu takut mati saudara. Rumah saudara, anak-anak saudara. Itu bisa harta, pekerjaan. Itu bisa menjadi berhala dalam hidup saudara. Yang cantik, yang ganteng, yang punya segala-galanya, profesi saudara itu bisa menjadi berhala dalam hidup saudara. Yesus ingin tahu saudara. Pelajaran apa sih yang kita mau ambil? Di poin yang pertama. Tuhan akan terus menyelidiki. Tuhan terus akan menguji hati saudara dan saya. Sampai benar-benar Tuhan menjadi prioritas dalam hidup saudara. God should be number one in your life. God knows if you have another God in your life. Jesus will probe your heart to expose any competing gods. Ada Allah-Allah yang lain tidak dalam hidup saudara. Saya kan lagi terapi untuk akupuntur supaya bisa tidur kembali lagi normal. Nah kalau sama suhu Hendra itu sebelum ditusuk-tusuk jarum itu dia pasti akan pegang-pegang beberapa titik-titik gitu. Dan selalu pas waktu dipegang ini sakit nggak? Terus kalau ada beberapa yang sakit. Nah dia tahu di sini. Oke dia taruh gitu. Taruh jarumnya. Dia akan cek-cek lagi. Dia kan tahu nih, saya tanya kenapa ya sakit ini? Nanti dijelaskan. Anak saya Rachel di Singapura, telepon, dia bilang, aduh sakit banget nih, wisdom teeth. Yang selalu biasa kan gigi paling belakang kalau yang numbuhnya miring itu kan harus dibuka, gusinya harus dioperasi. Tahu kan seperti itu? Itu kan sakit sekali. Sedangkan itu mahal sekali di Singapura. Satu gigi itu bisa sekitar 4.000 Singapura dollar. Berarti sekitar hampir 45 juta rupiah. Satu gigi. Akhirnya udah ke dokter, cari dokter. Ada gak sih kenalan dari gereja atau apa. Singkat cerita dapat referensi satu dokter dari jemaatnya Pastor Konghi, City Harvest Church. Yang harusnya sekitar 4.000 dolar, ini karena belas kasihan Tuhan tuh amazing banget. Pokoknya super special price. Datanglah ke dokter. Tapi karena ini price khusus, dia bekerja di dalam asosiasi, dokter ini kalau mau cabut gigi apalagi operasi yang besar seperti itu, harus difoto dulu dong giginya. Nah kalau difoto itu biayanya kan besar, itu kan masuk ke administrasi di dalam asosiasi ini. Sehingga untuk supaya enggak harus lewat prosedur seperti itu. Jadi dokternya udah cukup tua, udah cukup pengalaman, jadi enggak pakai foto lagi. Jadi dia bilang, ini sakit kan? Dia bilang, pasti lihat kok kayak bengkak. Terus saya coba, iya sakit. Waktu diselidiki di props. Ya udah, abis itu dioperasi, waduh dipotong, dibelek, dicabut, disuntik, dikasih antibiotik. Saya tahu, setelah dicabut, dioperasi, salah cabut saudara. Yang sakit Rachel sebelah kiri, yang dicabut sebelah kanan. Karena waktu Rachel ditanya, yang ini sakit kan? Rachel iya aja. Padahal pacarnya udah bilang, Rachel jangan lupa ya, yang sebelah kiri. Rachel kadang-kadang suka, kalau panik suka nervousan begitu. Jadi waktu dokter bilang yang ini karena dia iya. Jadi yang sakit malah gak dicabut. Yang satu dicabut. Sampai akhirnya dia bilang, gimana nih Dad, Mom? Ian marah banget sama Rachel. Kan saya udah bilang berkali-kali, Rachel ingat yang kiri. Saya bilang kayak di film aja saudara. Yang sakit yang kiri, yang dibelek yang kanan. Kan harus balik lagi. Gak enak lagi, minta tolong lagi. Hari ini Tuhan ingin melihat. Saudara duduk di tempat ini. Tuhan sedang menyelidiki. Apakah ada barang, orang, aktivitas yang menjadi Tuhan di dalam hidup saudara. Yang pertama,
hidupi 10 perintah Allah. Yang kedua, jalankan nasihat Tuhan. Ingat nggak? Anak muda itu datang kepada Yesus, misalnya Yesus, terus kemudian Brother Yoki kasih advice. Kan saya tanya, bro, untuk jalanin bisnis ini, apalagi yang harus saya lakukan ya? Terus dia bilang, kamu udah lakukan semua, Edward. Tapi ada satu yang kamu belum lakukan. Ini penting dan harus kamu lakukan. Oke, tapi waktu saya dengar, saya nggak lakukan. Sudah dengerin firman Tuhan, seringkali pulang, sudah nggak melakukan. Saya mau, Pastor Ed. Ini penting ya, saudara. Supaya saudara mengerti pelajaran pertama, nggak bingung. Saya mau mengikuti Yesus. Tapi apakah seperti Yesus bilang sama anak muda yang kaya itu, saya harus menjual semuanya, terus kasih orang miskin? Kan nggak mungkin begitu, terus balik saya masuk ke dalam kerajaan Allah. Emang enggak? Tuhan nggak bilang gitu semua. Ingat nggak saya bilang dari awal? Tuhan punya solusi buat setiap orang berbeda-beda. Nikodemus adalah seorang yang sangat amat kaya. Tapi Tuhan nggak bilang begitu sama Nikodemus. Jual semua harta kamu. Enggak, dia tetap kaya bisa mengiringi Yesus. Yosef Arimatea juga sangat amat kaya. Dia nggak bilang, Joseph, if you want to follow me, you have to sell everything that you have. No, he didn't say that to Joseph Arimatea. Pelajaran apa yang kita bisa ambil di poin kedua? Yesus punya solusi buat setiap kita untuk kita membuang segala Tuhan-Tuhan yang lain yang bisa menghalangi cinta saudara kepada Tuhan. Yesus melihat ke hatinya si Ben, anak muda yang kaya itu. Yang dia lihat hatinya adalah harta menjadi Tuhan di dalam kehidupannya. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Boleh buka. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karak merusaknya, pencuri membongkar dan serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena apa? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus tahu. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Mammon itu gak selalu duit, Mammon itu gak selalu emas, deposito. Tapi Mammon itu bisa aja aktivitas saudara. Yang saudara suka sepedahan, suka mancing, suka arisan, atau apapun aktivitas saudara, atau pekerjaan saudara, atau anak, atau apapun saudara yang menjadi. Ingat gak waktu Tuhan bicara sama lawyer? Untuk bisa mengiringi Yesus, lawyer ini tanya, saya mau mengiringi kamu gimana ya? Tuhan gak bilang, jual harta kamu. Enggak. Tuhan bilang gini sama lawyernya, kamu tahu gak, kan lawyer kan orang pinter, tahu hukum kan? Hukum yang paling penting apa? Tahu lah sebenarnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, terus mengasihi sesama. Good, kata Tuhan Yesus. Terus si lawyer ini mau memancing Yesus lagi. Dia mau cari loophole kekurangan Yesus. Dia bilang, mengasihi sesama siapa Tuhan? Dan Tuhan jawab, mengasihi sesama, yaitu sesama Yahudi dan juga non-Yahudi. Dan akhirnya dia tidak bisa memenuhi persyaratan itu. Kenapa? Tuhan tahu. Lawyer ini cuma hanya mau mengasihi sesama, tapi sesama orangnya juga. Waktu kepada wanita di Samaria, waktu Yesus lagi menimba air. Kemudian Yesus bilang, kalau kamu minum air ini, kamu tidak akan haus lagi, tapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi Yesus bertanya sama wanita ini. Karena wanita itu bilang, oke, maksudnya apa kalau saya mau mengasihi engkau? Yesus nggak bilang begini. Yesus bertanya gini, mana suamimu? Dia bilang wanita ini, saya nggak bersuami, saya nggak punya suami. Yesus bilang, benar kamu nggak punya satu suami, tapi kamu punya 5 suami. Yesus nggak bilang mengasihi sesama. Kenapa? Wanita itu udah mengasihi terlalu banyak orang. Yesus nggak bilang jual, tapi Yesus bilang balik,
beritakan kabar sukacita, menginjil. Saudara tahu, wanita yang tadinya serakah untuk ngambilin suami-suami orang, jadi penginjil yang luar biasa. Wow. Saya waktu baca ini mempersiapkan, saya bilang amazing Lord Jesus. Yang pertama, patuhi, ikuti, hidupi perintah Allah. Kedua, jalankan nasihat Tuhan. Ketiga, ambil keputusan yang benar. Hari ini saudara dengerin firman Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi dunia. Tuhan mengasihi semua orang. Tapi Tuhan juga mengasihi individu saudara dan saya. You are loved by God. He looks at you hari ini. Tuhan lihat yang namanya Edward. Tuhan yang lihat namanya Pindo. Tuhan lihat yang namanya Victor. And God says, I love you. Hendrik Hofmann di tahun 1989 dia buat lukisan cerita tentang khotbah ini. Waktu Yesus ketemu sama orang yang kaya ini, aristokrat, orang yang dihormati, kaya, dan Yesus bilang, kasih, jual yang kamu miliki, kasih sama orang miskin ini. Di lukisan itu, orang ini berpikir, saya mengasihi Tuhan sih, tapi saya harus menjual harta saya. Terlalu besar pengorbanan yang harus saya lakukan. Dan dia tinggalkan Yesus. Yesus kasih pilihan untuk hidup yang kekal. But Jesus won't force you. Dia tidak akan pernah memaksa saudara. Saudara tahu, amazing. Para ahli-ahli theologian berkata demikian. Sebenarnya yang anak muda ini yang tadinya gak ada nama, itu harusnya menjadi murid Yesus yang ke-13. Kalau saja dia menjual hartanya, dia kasih orang miskin, dia akan menjadi murid yang ke-13. Kenapa? Saudara bertanya, karena Yesus tahu ada satu orang yang namanya Yudas yang akan mengkhianati Yesus. Dan harusnya nama dia kita akan dengar. Tapi kita gak pernah dengar. Why? Dia gak siap untuk mengorban dan follow Jesus. Oh, he could have everything in his life, but he end up nothing. Menghembuskan nafas yang terakhir, and zero, nothing. Yang keempat, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ini satu ayat yang konyol, saudara. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ini adalah analogi yang doesn't make any sense. A camel could squeeze through a needle's eye easier than a rich person could get into heaven. Mungkin sudah gak mengerti. Di sini adalah analoginya adalah hal yang mustahil orang kaya masuk, next slide, masuk kerajaan Allah. Tidak mungkin. Tapi bukan hanya orang kaya, juga orang miskin. Kalau saya kasih ayat ini, nanti orang-orang kaya duduk bilang, khotbahnya buat orang miskin sana. Bukan. Maksud Yesus lebih susah orang kaya masuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena biasanya orang kaya itu bukan kaya duit aja. Itu yang dibilang Tuhan lain. Orang miskin pun juga bisa punya Tuhan lain yang membuat mereka tidak dekat dengan Tuhan. Tuhan itu menjadi yang nomor 10. Ben itu yang tadi trusted his wealth, kekayaan itu menjadi Tuhan buat Ben. Hari ini what are you trusting? My question, what are you trusting? Your work? Your business? Your family? Your strength? Your popularity? Is there a competing God in your life? So tahu yang namanya Bill Gates, mau orang terkaya Jeff Bezos, untuk bisa masuk ke kerajaan Allah, itu sama persyaratannya dengan orang yang paling miskin, semiskin-miskinnya. Dia harus mulai mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. And no other God, and he should come to Jesus and say, God, forgive my sins, and I want to make you the one and only God in my life. I confess, I believe in you, Jesus. Artinya,
It doesn't matter who you are. Mau saudara orang kaya, mau seorang pengemis, seorang dokter, seorang lawyer, seorang suku pedalaman dimanapun juga. But there's only one way to heaven, is Jesus. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Lebih meriah lagi buat Yesus. Dan saya tutup di sini. Ini sering kali orang pakai ayat ini buat untuk bisa dapat sembuhan segala, suka salah mengquotation. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah apa saudara? Tidak ada yang mustahil. Ingat gak waktu Yesus bilang orang kaya itu susah masuknya, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Murid-muridnya bilang, loh kalau begitu kita gak bisa masuk dong ke kerajaan Allah. Yesus bilang, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukankah kita sering pakai ayat ini? Ini maksudnya adalah seperti ini, saudara. Waktu Musa pada saat waktu itu melihat laut dan musuh mengejar dan mau membunuh Musa dan seluruh bangsa Israel, laut bisa terbelah dua. Dan waktu Daud berhadapan dengan Goliat yang semua orang takut, saudara, Tuhan arahkan satu batu dengan katapel bisa pas di dahinya Daud. Dengan satu tembakan dahinya Goliat dan Goliat jatuh. Dan yang luar biasa, Daud membunuh Goliat dengan apa? Dengan pedang Goliat. Kan it is impossible, saudara, bisa seperti itu. Waktu Gabriel, malaikat Tuhan datang kepada Maria berkata, engkau akan hamil sang juru selamat. Dan Maria berkata, mana mungkin, saya kan seorang perawan. Dan kemudian ayat ini berkata, nothing is impossible for God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya manusia tidak bisa memperjuangkan untuk bisa memperoleh keselamatan. But the salvation, keselamatan hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Oh, kita berikan tepuk tangan. Lebih meriah lagi buat Yesus, haleluya. Eternal life, dengarkan baik-baik. Gak bisa saudara punya duit 100 miliar, mau 10 triliun. It's a gift from the Lord. Ben, saudara, orang yang anak muda ini seperti Bono berkata demikian, but I still have not found what I'm looking for. Have you found life? Apakah saudara telah menemukan apa yang saudara cari di dalam kehidupan saudara? Sebab di sini dikatakan Roma 8 ayat 23, sebab kematian adalah upah dari dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Tuhan kita ada pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Hari ini pertama-tama saudara sampaikan kepada keluarga saudara, teman-teman saudara, dan saudara berkata demikian kepada Yesus, Yesus, I'm a sinner, Tuhan, akulah orang yang berdosa. I need your forgiveness, Lord. Aku butuh pengampunan daripada Tuhan. Karena sebelumnya Edward ini, sebelum menjadi hamba Tuhan, for many years, dari umur 12 tahun sampai waktu saya terima Yesus, lebih daripada 15 tahun, saudara, mungkin 20 tahun, I don't believe Jesus. Saya gak percaya sama Yesus. Saya percaya dengan kemampuan saya. I believe in my own strength. I believe in my own wisdom. I don't need God. Sampai saya ketemu Yesus. Hari ini saudara, if you want to get to heaven, kalau saudara mau sampai ke surga, pilihannya ada 3. Satu, saudara, yang pertama, saudara meninggal sebelum saudara tahu apa-apa. Masih bayi 8 bulan, atau masih dalam kandungan, atau masih 2 tahun. Ya dia gak ngerti apa-apa kan. Dia meninggal, ya bisa masuk surga. Yang kedua, saudara hidup sempurna, gak buat kesalahan, tanpa ada cacat. Yang kedua, it is impossible. Yang ketiga, you come to Jesus. Saudara datang kepada Yesus. Dan saudara berkata, forgive me, Lord. You are my only and only one, my God. Hari ini Tuhan tahu apakah di antara saudara masih ada yang memiliki Tuhan lain yang menghalangi cinta saudara kepada Tuhan Yesus. Tuhan bilang hari ini, God speak to all of us. Get rid of all those. Saya bersyukur dengan keluarga besar JC Family. Mungkin kita bukan konglomerat, bukan berkelimpahan, tapi kita punya hati yang berkelimpahan. Sister Made with the family punya hati yang berkelimpahan luar biasa. Victor and the family, Lily dan semua. Saya belum kenal terlalu lama, tapi their heart. Dan saudara semua, Handi juga,
banyak membantu saya dengan all his heart. Mungkin dia gak punya berkelimpahan, tapi hatinya luar biasa. And all of you, saya gak bisa sebut satu persatu. And Jesus speak to all of us. Buang segala sesuatu and follow me. Bukan maksudnya buang harta saudara, jual semua rumah saudara. Enggak. Tapi apa yang menghalangi Tuhan tahu. Supaya saudara setiap minggu, saudara, we are so excited, saudara, setiap minggu nih, belum jam 6 sore, itu udah full untuk minggu berikutnya. Bukan waiting list terus, wow. Saya bilang, Tuhan itu hadiah yang luar biasa. Kenapa? You are very excited, seperti lagi lebih daripada nonton konser atau nonton sepak bola karena Ronaldo main di Manchester United dan MU mungkin datang ke Indonesia. Bagaimana saudara ngefans banget, tapi saudara, you are excited every single Sunday because of what? Because you love Jesus. Dan Yesus berkata, I love every one of you. Yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. God bless you all.